Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 373 Permintaan. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, penawaran dilanjutkan. Kenaikan harga yang dilakukan Direktur Xi dan Tuan Wen sepertinya menjadi sinyal, dan banyak keluarga yang menunggu dan menonton ikut bergabung. Namun dibandingkan dengan beberapa raksasa, orang-orang ini memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Setelah 3 putaran, kenaikan harga melambat. Beberapa keluarga tidak memiliki latar belakang yang memadai dan dengan sedih menarik diri dari penawaran tersebut. Satu-satunya yang masih bertahan adalah 4 keluarga kaya di Dongling, direktur lama museum, dan 2 keluarga dari kota lain. Saat ini, harga mangkuk porselen sudah mencapai 300 juta. Di tempat pelelangan awalnya ada seruan, tapi sekarang semuanya sunyi. 300 juta? Berapa banyak keluarga yang hanya memperoleh keuntungan sebanyak ini dalam setahun? Xie Jing sudah merasa mati rasa. Untuk mendapatkan pinjaman beberapa ratus juta, dia mengandalkan koneksi di mana-mana, dan hampir dimanfaatkan oleh Presiden Qiu. Namun kini, hanya dalam 10 menit, sebuah mangkuk porselen kecil telah difoto seharga 300 juta yuan. Dia sedikit bingung dan melirik ke arah Ye Yan tanpa alasan. Bagaimana pria ini bisa seberuntung itu? Atau ada alasan lain? Untuk pertama kalinya, Xie Jing mulai memikirkan apakah Ye Yan bisa menghasilkan keterampilan seperti itu hanya karena keberuntungan. Tapi dia memikirkannya lagi dan lagi, tapi tidak tahu bagaimana membuka mulut untuk bertanya. Lagi pula, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Yan sebelumnya, dan dia bahkan memarahi Ye Yan. Dengan karakter kuat Xie Jing, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apapun untuk meyakinkannya. Namun, Ye Yan tidak tahu apa yang dipikirkan Xie Jing. Dia memandang Liu Dabao dan sedikit menyipitkan matanya. Biasanya, di antara 4 keluarga kaya di Tanglin, Yung Group memiliki latar belakang yang paling dangkal. Namun dari awal lelang hingga saat ini, Liu Dabao sama sekali tidak ragu-ragu dalam berinvestasi dan menawar. Termasuk sekarang, Liu Dabao menatap mangkuk porselen. Matanya menunjukkan keserakahan dan ekstasi seperti serigala lapar. Dia sangat percaya diri, gumam Ye Yan. Apa? Xie Jing di sampingnya tercengang. Sekarang, kecuali Liu Dabao, dana dari 3 keluarga kaya lainnya belum banyak digunakan, dan Liu Dabao telah membeli ratusan juta barang. Jadi, dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan diri untuk merebut mangkuk porselen ini dari keluarga Wen, keluarga Lin, dan keluarga Dong? Kata Ye Yan sambil berpikir. Xie Jing tidak mengerti mengapa dia memikirkan hal ini, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 keluarga kaya. Jadi dia harus memiliki kartu trufnya sendiri. Kartu Trump? Ye Yan tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa ketika dia berada di rumah Dong, Sekretaris Liu Dabao membawa seorang dokter pengobatan Tiongkok dari ibu kota bersamanya. Orang tua bernama Lu Guizhen berasal dari keluarga Liu di ibu kota. Ye Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menaikkan alisnya. Keluarga Liu. Ketika dia melihat beberapa laporan intelijen domestik dari Zhang Chuxue, dia sepertinya melihat bahwa ulang tahun lelaki tua dari keluarga Liu akan segera tiba. Menarik, apakah ini sebabnya Liu Dabao begitu putus asa? Saat ini,
Penawaran masih berlanjut. Beberapa pihak menyayangkan peserta lelang ini masih terlalu sedikit. Jika publisitas dilakukan terlebih dahulu untuk menarik beberapa kolektor swasta asing, maka harganya bisa berlipat ganda. Di dalam kotak VIP, kurator tua itu juga memiliki sedikit kesungguhan di wajah lamanya. Berbeda dengan yang lain, dia senang keluarga Wen tidak mempermasalahkannya. Jika tidak, porselen tempat pembakaran Chai, satu-satunya di dunia dan dikatakan sebagai pemimpin legendaris 10.000 tempat pembakaran, pasti akan menarik kekuatan finansial yang kuat seperti konsorsium Zhang. Orang-orang itu tidak beragama Buddha seperti Nona Zhang. Namun meski begitu, Direktur Xi juga merasakan sedikit tekanan. Tekanan ini terutama datang dari Yum Group. Awalnya, Direktur Xi Lao mengira Liu Dabao telah membeli begitu banyak barang dan dia mungkin tidak punya banyak uang. Di luar dugaan, ia seperti diberi suntikan darah ayam. Ia tidak peduli siapa yang bertanding dan tidak akan menyerah hingga ia memenangkan mangkuk porselen. 310 juta, Direktur Xi merenung sejenak dan memberikan kutipannya. Dong Changsheng menghela nafas dan mendorong penawar keluar, menunjukkan bahwa dia akan membatalkan penawaran. Meskipun dia tidak kekurangan uang, ada pergulatan internal yang sengit di keluarga Dong. Jika dia menghabiskan terlalu banyak uang, posisinya dalam keluarga akan terguncang. Mangkuk porselen dari Chai Kil memang bernilai tinggi. Namun bagaimanapun juga, tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat, sehingga secara rasional ia memilih untuk berhenti. 320 juta, Liu Dabao berkata dengan keras dengan momentum yang besar. Lin Sihai mengeluarkan suara, TSK, mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Yang juga menyerah bersamanya adalah dua keluarga dari kota lain. Tuan Wen menyipitkan matanya dan tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Ia sedang mempertimbangkan apakah akan terus memperjuangkan mangkuk porselen ini atau menyerah dan memenuhi keinginan kurator lama itu. Yang pertama adalah manfaat yang bisa dilihat saat ini. Dan yang terakhir adalah peluang yang mungkin lebih besar di masa depan. Apakah ada orang lain yang menawar? Kata juru lelang dengan keras sambil menyeka keringat di dahinya. Kurator tua itu mengertakkan gigi dan berkata, 330 juta. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Liu Dabao. Ketua Liu, mangkuk porselen dari Chai Kil ini benar-benar sangat penting bagi penelitian arkeologi Tiongkok. Selama bertahun-tahun, komunitas arkeologi asing selalu meremehkan Tiongkok karena banyak harta langka dalam buku kuno Tiongkok telah hilang. Oleh karena itu, orang asing itu mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah pembohong. Mangkuk porselen tempat pembakaran kayu bakar ini adalah respons terbaik untuk orang-orang ini. Kita bahkan dapat mempelajari mangkuk porselen ini dan mengikuti petunjuknya untuk menemukan lebih banyak harta yang hilang dan melengkapi sejarah Tiongkok yang hilang. Nada suara kurator tua itu sangat tulus. Sebagai seorang lelaki tua yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengumpulkan dan melindungi peninggalan budaya, arti penting mangkuk porselen tempat pembakaran kayu bakar ini terlalu besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menggunakan cara yang hampir mengemis ini. Namun, Liu Dabao hanya memandangnya dengan ringan. Tuan Xi, ini membosankan bagi Anda. Semua orang di pelelangan bergantung pada kemampuan mereka. Apakah Anda melakukan ini untuk memanfaatkan situasi untuk menekan saya? Atau Anda mencoba menculik saya secara moral?
350 juta, wajah kurator tua itu menjadi pucat, seolah-olah dia telah berumur beberapa tahun. Ini, Ketua Liu, Anda salah paham. Maksud saya adalah jika Anda bersedia menunjukkan dukungan Anda, maka saya dapat membuat keputusan dan mengalokasikan 200 juta dari dana museum kepada Anda tahun depan sebagai kompensasi. Tapi mangkuk porselen ini adalah harta karun peradaban Tiongkok. Nilai penelitiannya jauh melebihi nilai koleksinya. Orang tua itu tersipu dan dengan cepat menambahkan, dia benar-benar tidak memiliki niat egois dalam perkataannya. Apalagi niat seperti itu. Rencana kompensasi ini bukanlah ide sementara, tetapi praktik yang konsisten dari Museum Huaxia. Hanya saja, di masa lalu belum pernah ada angka setinggi 100 juta. Siapa yang kamu bodohi dengan janji kosong semacam ini? Sebelum Liu Dabao dapat berbicara, Liu Junfeng tidak dapat menahannya lagi. Orang tua sialan ini benar-benar meniup mangkuk Yeyan yang pecah ke langit, membuatnya menjadi pusat perhatian. Liu Junfeng sudah lama merasa sangat tidak bahagia. Bab 374 Alasan membeli barang antik. Kamu, kurator tua itu menunjukkan wajah marah dan hendak memarahinya. Liu Junfeng tidak memberinya kesempatan dan berkata dengan nada menghina. Kamu tidak punya uang, tapi kamu masih menginginkan sesuatu, dan kamu juga menginginkan reputasi yang baik. Menurutku kamu telah menjadi perempuan jalang dan mendirikan lengkungan peringatan. Jika kamu tidak mampu, diam saja, tetapi kamu masih berani untuk berdiri dan berbicara omong kosong. Semakin tua usiamu, kamu semakin tidak tahu malu. Liu Junfeng telah menahan amarahnya sejak awal, jadi sekarang dia berbicara tanpa basa-basi. Ayahnya, Liu Dabao, tidak berniat menghentikannya. Tanpa direktur Si, mangkuk porselen ini tidak akan begitu cemerlang, dan porselen Rui yang telah dia persiapkan dengan susah payah tidak dapat diangkat sama sekali. Oleh karena itu, dia senang melihat putranya memberi pelajaran pada lelaki tua yang banyak bicara ini. Mengenai menyinggung direktur lama, Liu Dabao tidak peduli sama sekali. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga kaya di Dongling, dan dia mendapat dukungan dari tokoh-tokoh besar di ibu kota Tiongkok. Sungguh masalah besar. Dekan Si sangat marah hingga wajah Liu Junfeng memerah dan dia menunjuk ke arahnya dengan jari gemetar. Orang tua itu tidak memiliki kekuatan nyata. Tetapi dia adalah seorang pemimpin di dunia akademis. Dia memiliki reputasi yang tinggi dan telah dihormati selama separuh hidupnya. Dia adalah seorang sarjana murni, dan dia telah dihina secara langsung seperti ini sebelum. Orang tua, sebelum kamu menyerah, ingatlah untuk membayar barang lelang kami. Jangan pernah berpikir untuk gagal bayar. Kurator tua itu mengertakkan gigi, pandangannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Guru, direktur tua, Profesor Si, orang-orang di sekitarnya berseru dan buru-buru berkumpul di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu dibantu keluar dari kotak dan pergi ke ruang tunggu untuk beristirahat. Itu terlalu berlebihan. Ide ini muncul di benak banyak orang. Siapapun yang memiliki pandangan yang tajam dapat melihat bahwa Direktur Si Lao tidak memiliki motif egois dan Liu Junfeng benar-benar memfitnahnya dengan keji. Tapi dia adalah bos muda Yung Group, jadi tidak ada yang berani bicara omong kosong. Tapi wajah Xie Jing dipenuhi amarah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi dihentikan oleh Ye Yan. Mengapa kamu menghentikanku?
Apakah kamu hanya melihatnya mempermalukan seorang lelaki tua tanpa berani mengatakan sepatah kata pun? Kamu masih bukan laki-laki. Xie Jing berkata dengan dingin. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Memulai pertengkaran dengan orang lain? Lagi pula, jika kamu memprovokasi Yum Group, apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah bagi keluarga Xie? Xie Jing mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba menjadi tenang, merasa bahwa dia sedikit impulsif sekarang. Tapi tidak mungkin dia mengakui kesalahannya pada Ye Yan, jadi dia hanya diam saja. Melihat dia berhenti berbicara, Ye Yan tahu bahwa pikirannya telah berubah. Jadi dia menghela nafas dan berkata, "Aku akan keluar sebentar, jadi jangan lakukan apapun yang kamu mau." Xie Jing mengabaikannya, dan dia juga tidak peduli, dan keluar dari kotak. Segera, Ye Yan datang ke ruang tunggu dan membuka pintu. Kurator tua itu sedang berbaring di tempat tidur dengan 2 orang di sampingnya yang menjaganya. "Apakah Anda?" "Itu Tuan Ye." Salah satu dari mereka tercengang saat melihatnya. Ye Yan berjalan mendekat dan berkata, "Saya di sini untuk menemui Direktur Xi." Kedua orang ini tahu bahwa dia adalah pemilik mangkuk porselen, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Ye Yan duduk di sebelah kurator tua itu dan menekan denyut nadi pergelangan tangannya terlebih dahulu. Kebakaran mendadak yang menyerang jantung bukanlah masalah besar. Dia tidak menggunakan jarum apapun, dia hanya beruntung dan memijat jantung kurator tua itu beberapa kali. Ho, orang tua itu menghela nafas panjang dan bangun dengan santai. Kurator tua itu baru saja bangun tidur dan masih sedikit bingung. "Guru, kamu sudah bangun?" Kedua siswa yang seharusnya adalah dia bergegas mendekat karena terkejut. Mereka berdua tercengang. Dokter baru saja melihatnya dan berkata bahwa gurunya sedang terburu-buru dan mungkin perlu waktu 1 atau 2 jam untuk pulih. Akibatnya, Tuan Ye ini datang dan setelah beberapa kali pijatan sederhana, gurunya benar-benar bangun. Kebetulan, bukan, kali ini, pintu diketuk lagi dengan sopan, lalu dia membuka pintu dan masuk. Itu sebenarnya adalah Wen Tinghan. "Direktur Xi, kakek memintaku untuk datang menemuimu. Apakah kamu baik-baik saja?" katanya sambil masuk. Lalu dia melihat Ye Yan dan tertegun. Wen Tinghan tersenyum. "Hei, jika saya tahu kakak Ye ada di sini, kakek dan saya tidak akan khawatir." Kemudian, dia mengangguk kepada kedua siswanya. "Jangan khawatir, dengan keterampilan medis saudara Ye, Direktur Xi tidak akan meninggalkan penyakit tersembunyi apapun. Penyakit kakek saya disembuhkan oleh saudara Ye." Kedua siswa tersebut terkejut. Tuan Ye ini masih sangat muda, tetapi sebenarnya dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Tentu saja mereka tidak berpikir bahwa dengan identitas Wen Tinghan, mereka perlu berbohong. Baru saja, aku benar-benar pingsan setelah dimarahi oleh seorang pemuda beberapa kali. Sungguh memalukan. Kurator tua itu mendengar situasinya dan menghela nafas sambil tersenyum masam. Dia mengangguk penuh terima kasih pada Ye Yan. "Terima kasih banyak, Tuan Ye." "Tidak apa-apa, jangan khawatir," kata Ye Yan. Dia tidak tega melihat seorang lelaki tua terluka oleh kemarahan orang seperti Liu Junfeng. Kurator tua itu menghela nafas. "Saya semakin tua. Anak muda masa kini sungguh luar biasa. Hari ini Pak Tua, saya telah belajar banyak." "Guru, saat kita kembali ke ibu kota,
Kita harus membuat bajingan itu terlihat baik. Tapi kurator tua itu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Lalu bagaimana jika kita sedikit marah? Bukankah kita sudah cukup marah terhadap keluarga kaya ini selama bertahun-tahun? Orang tua itu telah menjadi seorang sarjana sepanjang hidupnya dan memiliki kepribadian yang baik hati. Jadi meskipun dia sangat marah oleh Liu Junfeng, dia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Apakah ada orang yang mengawasi di pelelangan? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Direktur Xi. Seorang siswa dengan cepat menjawab, "Ya, guru." Kurator tua itu mengangguk. Meski dipermalukan, pelelangannya belum berakhir. Karena Liu Dabao bertekad untuk tidak menyerah, dia hanya bisa memperjuangkan dana. "Maaf, Tuan Ye dan Tuan Wen, saya telah membuat Anda tertawa. Mengapa mengganggu Anda untuk datang dan menemui saya, orang tua?" Meski kurator tua itu khawatir, dia tetap memiliki etika yang baik. Wen Tinghan bertanya dengan aneh, apakah mangkuk porselen ini begitu penting? Sebentar lagi Hari Nasional Tiongkok dan peringatan 20 tahun Museum Nasional Tiongkok. Kami berencana mengadakan pameran peradaban Tiongkok agar orang-orang di dalam dan luar negeri dapat melihat budaya Tiongkok. Itulah mengapa guru mengajak kami berkeliling untuk mengumpulkan lebih banyak harta. Nada suara salah satu siswa terdengar bangga sekaligus berat. "Kalau begitu, tidak bisakah kamu meminjamnya?" Wen Tinghan tidak mengerti. Siswa tersebut menjelaskan, begitu orang asing mengetahui harta karun semacam ini berada di tangan kolektor pribadi, mereka pasti akan datang untuk membelinya dengan harga mahal. Bagi keluarga kaya itu, asal untung, apapun bisa dijual. "Oke," Direktur Xi menyela mereka. Lalu menjelaskan dengan senyum masam, "Kami tidak menyangka sebelumnya bahwa beberapa harta nasional berakhir di luar negeri seperti ini. Kami hanya bisa menonton dan tidak ada yang bisa kami lakukan." Ye Yan mengangguk, "Saya mengerti." Bersambung.